Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indriati Astiningsi dengan NPM 19144600137, kelas A419, program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas PGRI Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar dengan judul pengembangan lembar kerja untuk meningkatkan keterampilan membaca permulaan kelas 1 di SD Negeri Mejing 2 Gamping. Yang pertama, saya akan menyampaikan latar belakang penelitian saya dengan metode pengembangan. Pembelajaran bahasa Indonesia memiliki peran yang penting untuk kepentingan penugasan ilmu pengetahuan. Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar secara realistis dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok kelas, yaitu kelas awal dan kelas lanjutan tinggi. Menurut Yarmi tahun 2009, berbagai macam keterampilan diterima siswa di sekolah dasar. Keterampilan-keterampilan tersebut antara lain keterampilan membaca, keterampilan menulis, keterampilan berhitung, berbicara, dan keterampilan dasar lainnya yang bermanfaat bagi siswa. Keterampilan-keterampilan tersebut ada di dalam mata pelajaran yang dibelajarkan di sekolah. Pembelajaran membaca di SD terbagi ke dalam dua ranah, yaitu yang pertama, membaca permulaan pada siswa SD kelas 1 dan 2. Yang kedua, membaca lanjutan pada siswa kelas 3, 4, 5, dan 6. Pembelajaran membaca permulaan diarahkan pada kemampuan siswa dalam membunyikan bunyi bahasa atau huruf dan angka dengan menggunakan suara yang nyaring dan jelas dan memperhatikan intonasi dan jeda. Sedangkan membaca lanjutan difokuskan kepada kemampuan siswa dalam memahami informasi yang ada dalam bacaan. Membaca permulaan adalah salah satu aspek keterampilan yang berlangsung selama 2 tahun untuk jenjang kelas 1 dan kelas 2 sekolah dasar. Membaca pada tingkat permulaan merupakan belajar mengenai bahasa tulis, dan peserta didik dituntut untuk menyuarakan lambang-lambang bunyi bahasa. Dikutip dari Zubaidah tahun 2013. Kesalahan membaca permulaan apabila tidak diatasi segera tentunya akan berdampak pada kemampuan membaca siswa. Siswa yang tidak mampu membaca dengan baik akan mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran, menurut Rahim tahun 2008. Selanjutnya saya akan menyampaikan rumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama, bagaimana mengembangkan lembar kerja peserta didik atau LKPD untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan. Yang kedua, bagaimana kualitas lembar kerja peserta didik atau LKPD untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan. Yang ketiga, bagaimana daya tarik lembar kerja peserta didik atau LKPD untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan. Serta yang terakhir, bagaimana efektivitas lembar kerja peserta didik atau LKPD untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan. Selanjutnya, tujuan dari penelitian: mengembangkan LKPD untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan. Yang kedua, mengetahui kualitas LKPD untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan. Selanjutnya, mengetahui daya tarik LKPD untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan. Dan yang terakhir yaitu mengetahui efektivitas LKPD untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan. Selanjutnya, kajian teori dalam penelitian ini yaitu lembar kerja peserta didik atau LKPD, keterampilan membaca, dan membaca permulaan. Selanjutnya, kerangka berpikir yang terdapat dalam penelitian ini. Yang pertama, mencari permasalahan. Terdapat permasalahan dalam penelitian ini. Yang pertama, pendidik menggunakan buku ajar membaca. Yang kedua, belum adanya media pembelajaran atau bahan ajar berupa lembar kerja peserta didik atau LKPD untuk membaca permulaan. Dari situ, nanti peneliti mengembangkan produk penelitian berupa LKPD serta pembelajaran membaca permulaan. Setelah itu, peneliti menghasilkan LKPD yang telah dikembangkan
Selanjutnya akan menghasilkan LKPD dengan kriteria tidak layak atau tidak bisa dipakai lagi, dan LKPD layak dan siap digunakan dan disebarluaskan. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu pengembangan. Dalam metode penelitian pengembangan ini terdapat 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap define atau pendefinisian. Pada tahap ini dilakukan dengan menganalisis awal, analisis peserta didik, analisis tugas, analisis konsep, dan perumusan tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya tahap desain atau perancangan. Dalam tahap ini dilakukan penyusunan instrumen, pemilihan media, pemilihan format, dan rancangan produk awal. Selanjutnya tahap develop atau pengembangan. Pada tahap ini meliputi tahap penilaian ahli dan uji coba lapangan. Serta yang terakhir tahap disseminate atau penyebaran. Tahap ini hanya dilakukan secara terbatas, yaitu hanya di kelas saja. Berikut peneliti lampirkan daftar pustaka yang peneliti gunakan untuk mencari referensi-referensi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.